Jadi tanpa disadari sebetulnya, ya kan. Jadi agama sudah kehilangan rohnya. Agama sudah kehilangan rohnya. Mereka tidak sadar. Yang sangat saya sayangkan adalah agama sudah kehilangan rohnya. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta penjelasannya Pak tentang sebuah agama untuk menyadarkan akal manusia. Manusia diciptakan kan justru dengan kesadaran akal sendiri Pak. Dari Rasulullah kan, para nabi kan, bahkan dari Nabi Adam sendiri kan belum terbentuk suatu agama. Tapi Nabi Adam sendiri kan manusia berakal Pak. Para nabi kan manusia berakal, agama. Itu penjelasannya sebenarnya seperti apa Pak? Ini sebetulnya manusia itu berakal dan ngerti benar dan salah di situ, ya kan. Ada agama maupun ada agama, sebetulnya kalau menggunakan akal ya hidupnya benar. Cuma terkadang manusia itu terkontaminasi situasi dan kondisi. Iya. Ya, contoh yang tadi ditanyakan oleh Mas Anto tadi yang masalah demo. Iya. Saya yakin mahasiswa tahu, sadar Jokowi itu ngomong bahwa dia tidak mau 3 periode. Iya. Tapi kok dia melakukan demo menuntut itu. Iya. Ya kan? Karena situasi dan kondisi butuh sangu. Tuh. Bukan. Butuh apa? Bayaran. Kalau butuh bisa butuh bayaran, butuh manusia itu eksis, ya kan? Di situ. Sebenarnya seperti itu. Makanya kalau orang-orang yang seperti itu begitu diwawancara secara pribadi nggak bisa jawab. Malah kemakan darah. Kemana sendiri? Saya itu ingat waktu saya SD. Kenapa orang disuruh belajar di waktu SD terutama untuk bisa membaca. Kedua, dituntut untuk bisa berhitung. Dan ketiga itu manusia harus memiliki suatu kemampuan. Di dalam penerapan kehidupan setelah kita selesai dalam suatu pendidikan, tentu kita harus bisa membaca, terutama membaca situasi kehidupan kita, lingkungan atau suatu kita dihadapkan suatu kenyataan bahwa hidup manusia itu nggak lepas dari sebuah masalah. Dan kedua itu manusia itu harus bisa berhitung atau perhitungan dan harus punya kemampuan. Yang saya pertanyakan itu Pak, bagaimana caranya sih biar jadi manusia itu pandai-pandai kita itu untuk bisa membaca suatu kenyataan bahwa manusia itu dihadapkan suatu kenyataan loh. Kenyataan untuk diri kamu itu biar nggak terbelenggu-belenggu. Kita itu mudah terkecoh atau berandai-andai dengan angan-angan. Kebanyakan manusia itu kan hidup dengan keinginan yang berlebihan tapi nggak sesuai apa yang dihadapkan suatu kenyataan. Mohon ditutup untuk saya pribadi Pak. Ya, jadi gini, manusia itu menjadi cerdas itu setelah mengarungi kehidupan yang nyata. Ya. Bukan kayak di sekolah atau itu kan. Sekolah itu hanya sekedar formalitas, ya kan, formalitas supaya kita punya identitas. Tapi di saat ilmu sekolahan diterapkan di dalam sebuah kehidupan bingung.
ya kan? Karena tidak sesuai dengan kehidupan yang nyata. Jadi manusia cerdas itu karena manusia dihadapkan situasi dan kondisi dan lingkungan sebetulnya akhirnya menjadi cerdas. Maka Rasulullah benar. Kenapa Rasulullah mengatakan ayat yang pertama Iqra? Ya, karena dia cerdas. Karena dia mampu melihat situasi dan kondisi, maka dia disebut apa? Membaca Iqra. Tuh, bacalah di situ. Sedangkan pada waktu itu nggak ada tulisan, tapi disuruh membaca. Nah, kalau hidup untuk perhitungan di jalan yang baik itu yang seperti apa, Pak? Biar kita melangkah, biar kita itu mengambil putusan, gitu. Biar kita itu untuk berbuat segala sesuatu dengan perhitungan yang baik itu yang kita itu biar selalu berpegangan seperti itu, Pak. Bagaimana caranya, Pak? Kan tadi sudah diterapkan aturan negara, agama, terus adat, itu kan itu adalah untuk memperhitungkan segala aktivitas yang kita lakukan supaya kita dalam hidup jangan melanggar hukum negara atau agama atau adat di situ. Perhitungannya dari di situ. Ya. Semua sudah ada aturan-aturannya. Dia beragama, banyak perbuatan di luar jalur agama. Apakah agama sendiri itu bisa menjamin manusia itu untuk berbuat baik, Pak? Agama itu tidak menjamin manusia melakukan suatu kebaikan. Karena pada dasarnya di zaman sekarang orang yang beragama itu justru yang lebih parah melakukan sebuah kesalahan di situ. Karena yang bisa melakukan suatu kebaikan adalah orang yang sadar. Ya kan? Sadar hukum, jangan sampai melanggar hukum negara, agama, Kenapa mereka beragama terus banyak melakukan suatu kesalahan? Karena yang dia pelajari itu tafsir. Iya. Beda tafsir, beda pendapat. Tafsir itu adalah perbedaan yang tidak perlu diperdebatkan, ya kan? Karena tafsir itu hanya untuk dirinya sendiri. Karena tafsirnya dirinya sendiri belum tentu tafsir orang itu sama dengan kita. Maka nggak bisa menyalahkan orang lain. Terus kalau kita berkecimpung di bidang seperti itu atau yang dikatakan mempelajari seperti itu, kita lambat laun larinya ke mitos. Sedangkan hidup itu nyata. Kehidupan kita itu nyata, kebutuhan nyata, ya kan? Di situ. Secara sosial ya nyata. Secara pendidikan dalam suatu perbuatan juga nyata. Tapi kalau mempelajari itu, bingung kita tambah. Mempelajari agama, semakin mendalami suatu agama, kita semakin bingung. Iya, faktanya itu. Semakin bingung, semakin kita nggak bebas. Ya kan, di situ. Sulit. Saya tidak menyalahkan orang yang beragama terus fanatik kepada agama. Saya 100% tidak menyalahkan. Karena dia tahu salah benarnya. Tapi apa? Setidaknya dia harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Karena kita yang tidak tahu agama 100% saja bisa menyesuaikan. Contoh, ada orang yang beragama, berpuasa, kita nggak mungkin lantas langsung makan di depannya, minum di depannya. Kan berarti kita menyesuaikan situasi dan kondisi. Tapi justru mereka kadang tidak mengikuti situasi dan kondisi di situ. Lagi ngobrol, lagi enak-enak ya diputus, saya mau sholat dulu. Aduh, itu kan seperti itu kadang. Ya kan? Harusnya apa? Obrolan itu diselesaikan baru melaksanakan sholat. Karena semuanya
hal baik. Sholat pun baik untuk dirinya, ngobrol pun untuk kebaikan bersama di situ. Jadi tanpa disadari sebetulnya, ya kan. Jadi agama sudah kehilangan rohnya. Agama sudah kehilangan rohnya. Mereka tidak sadar. Yang sangat saya sayangkan adalah agama sudah kehilangan rohnya. Ya kan? Yang maksud dengan kehilangan rohnya sendiri itu dengan penjelasan Pak. Adanya wadahnya, rohnya nggak ada. Cuma agama tok gitu Pak. Ya wadahnya. Contohnya gini, orang yang beragama itu yang dilombakan adalah membangun tempat, tempat ibadahnya, ya. Terus apa? Membangun dari segi hal-hal untuk peribadatannya di situ, ya kan. Tapi bukan akhlaknya di situ. Kenapa asma Allah itu muncul sekarang, dulu nggak pernah muncul, ya kan? Karena apa? Agama sudah tidak ada ruhnya. Hanya orang asma lah yang bisa menghidupkan ruhnya agama dengan versi yang berbeda. Karena yang menghidupkan ruhnya agama itu orang yang tidak fanatik kepada agama. Gitu. Tapi dia punya pegangan dirinya sendiri. Kalau yang di luar tersinggung, artinya kok orang asma ngomong seperti itu, kenyataannya memang seperti itu, ya kan? Coba sekarang yang dihiasi adalah masjid, musola. Apakah manusianya dihiasi semakin baik, budi pekertinya semakin baik? Enggak. Kerusakannya berkurang. Justru malah nomornya marah, perjudian ini marah, ya, dan sebagainya. Kalau agama itu ruhnya ada, wah aman, nggak ada demo, nggak ada saling menyalahkan, nggak ada saling membenarkan, artinya saling membela kebenarannya. Karena sudah tidak ada ruhnya. Maka hadisnya itu Rasulullah mengatakan begini, nanti umatku itu tidak ada pegangan, bagaikan buih di tengah lautan terombang-ambing. Nah itu yang disebut nggak ada rohnya. Maka akhirnya pada zaman yang seperti itulah muncullah orang-orang yang mengerti, tapi sedikit, nggak banyak. Dan mereka itu tidak kesantrian, tidak keagamisan, biasa aja. Ya kalau orang luar balik bertanya tentang suatu agama kehilangan ruhnya, bertanya misalnya, apa sih ruhnya agama itu sendiri? Budi pekerti. Ya kan? Karena orang hidup itu kodratnya adalah melaksanakan budi pekerti, saling menghargai, saling menghormati, ya kan? Dan kerukunan umat beragama. Nah jadi pertanyaan sekarang, mereka itu beragama malah rukun, ya kan? Gak rukun. Kalau rukun satu wadah, orang wadahnya banyak banget kan, wujud daripada gak rukun, ya kan? Jadi biar orang yang beragama, orang umum itu mengerti apa sih itu ruhnya agama. Ternyata tadi adalah dalam budi pekerti itu sendiri.
Tapi kita memang tidak menyalahkan secara totalitas 100% di luar seperti itu ya. Ya. Orang yang beragama seperti itu. Artinya begini, sudah menjadi kodratillah bahwa akhir zaman itu yang dihias itu tempatnya ibadah, Iya. tempat-tempatnya ibadah. Terus yang dibesar-besarkan adalah keramaian-keramaian di dalam sebuah agama di situ. Terus apa lagi? Perpecahan di dalam agama. Iya. Terus kepercayaan berkurang antar beragama di situ. Nah, terus menerus itu sudah menjadi biqodratillah sampai titik nadi. Apa pada titik nadi tersebut? Orang pada waktu nanti, ya, pada akhir zaman nanti itu orang sudah tidak percaya kepada agama manapun. Akhirnya adanya apa? Kebenaran yang ada pada dirinya dengan belajar dengan situasi dan kondisi yang ada. Orang akan cerdas. Orang akan mulai memahami apa sih arti sebuah kehidupan. Nanti pada waktunya di situ. Nah, ini sedang menjalankan tahap demi tahap melalui perjalanan tersebut. Karena dikatakan zaman akhir. Kayaknya kan ada yang mengatakan zaman akhir. Yeah. Zaman akhir itu nanti setelah zaman di mana agama sudah tidak ada. Itu dikatakan kalau sudah ada itu sudah berakhir. Nah, nanti ada yang disebut zaman tanpa agama di situ. Terus hidup. Nah, pada waktu itu lah ya, kalau agama sudah tidak dibutuhkan oleh manusia, maka yang disebut kiamat akhir. Iya. Berarti saat detik-detik kehancuran manusia atau agama ya, sudah kehilangan kepercayaan atau keyakinan atau sebagainya, itu sama sekali setiap agama nggak bisa menghentikan ya, karena itu nggak bisa, karena sudah ditinggalkan. Karena sudah ditinggalkan dengan alasan begini, setiap manusia semakin ke sana, satu dihadapkan sebuah permasalahan, baik ekonomi, ya kan, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam posisi agama itu nggak bisa menyelesaikan. Contohnya sekarang saja, masalah pemerintahan, mana agama bisa menyelesaikan? Justru malah pada demo. Kalau agama bisa menyelesaikan, agama itu adalah untuk apa? Mencerdaskan manusia menjadi orang yang budi pekerti. Harus kalau dia mengerti agama dalam penyelesaian kesalahan di pemerintah dan sebagainya, duduk bersama dengan para pemimpin, memberikan solusi yang baik dan sebagainya, antar tokoh, kiai, ustadz dan sebagainya, tokoh-tokoh agama lah, pemuka-pemuka agama, duduk bersama dengan pemimpin negara mencari solusi yang dihadapi oleh negara. Nah, kalau sekarang itu berbeda. Negara sedang menghadapi permasalahan, contoh minyak goreng langka, terus apa lagi? BBM naik, terus apa lagi? Harga sembako naik dan sebagainya. Oh, yang pada turun yang nggak ngerti sembako, anak-anak kuliahan yang nggak ngerti
secara apa kebutuhan rumah tangga. Mereka kan hanya yang penting mau berangkat kuliah, Pak. Mak, apa dia tahu yang disebut apa bawang merah, bawang putih, harganya berapa? Enggak tahu di situ. Jadi untuk mewakili itu menurut saya pribadi ya kan, memang benar, artinya bahwa pengganti pemimpin negara itu adalah orang-orang yang berpendidikan, benar di situ. Tapi bukan mereka dalam belajar itu seperti itu, demo dan sebagainya. Justru kalau dia ingin mengajarkan kepada generasi berikutnya, ya contoh di situ dengan yang baik. Duduk bersama antar pemuka agama, antar pemuka masyarakat yang mengeluhkan itu semua, duduk bersama dengan pimpinan negara, cari solusinya. Nah sekarang kan nggak seperti itu, justru pengennya menjatuhkan. Jadi untuk selamanya itu di Indonesia itu seperti itu. Jadi ini umpamanya Jokowi 24 ya, nanti turun. Nanti ada presiden baru lagi, nanti di demo lagi seperti itu, mau diturunkan lagi. Karena orang Indonesia itu tidak akan pernah puas dan tidak pernah mencari solusi bersama, itu tidak. Tapi adanya apa? Perkelompok-perkelompok yang pemikirannya berbeda-beda, yang selalu bertentangan. Kalau mereka pemikirannya untuk menyatukan Nusantara, membina kerukunan antar Nusantara, ya kan, saling menghormati agama lain, ya kan, saling menghormati hukum negara dan sebagainya, ya rukun. Ada kesulitan negara, ayo kita memberikan sumbangsih dengan baik di situ. Dan memang seharusnya orang-orang seperti itu yang kita butuhkan ya untuk negara kita ya. Bukan orang-orang yang hanya pintar otaknya saja. Iya. Karena nanti negara itu akan rapi, akan tenang. Memang ada masalah, pasti di Indonesia itu pasti mengalami seperti itu. Kalau yang punya pemimpin itu tegas dan punya pengaruh besar dan ditakuti oleh orang-orang yang elit, ya, semua di bawah, karismanya di bawahnya semua, itu baru. Makanya disebut kalau secara orang tua dulu ngomong itu ratu adil. Artinya apa? Keduanya berperan. Perempuannya, ya kan, itu benar-benar mendorong dari hal kebijakan. Yang menentukan adalah apa? Suaminya atau presidennya yang mengadili, yang menentukan. Nah ini belum muncul. Nah kalau ini udah muncul, aspirasi manapun tidak akan pernah ada yang berani. Karena yang dia lakukan dua pemimpin ini benar. Dari ucapannya, perbuatannya, dari kebijakannya itu benar-benar tidak tebang pilih. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Indonesia akan mengalami itu setelah kotanya
Berarti Berarti udah dan orang lain ini bukan berarti tidak ada musuhnya, sebelum muncul itu sudah ada musuhnya. Udah ada musuhnya. Ya kan? Nah musuhnya tampil dulu. Di mana-mana jagoan nggak ada yang menang lebih dahulu. iya. Tuh, jagoan mesti kalah dulu di situ. Dan munculnya ya belakangan di situ. Penganiayaan lebih dahulu dan sebagainya. Nanti ini jagoannya keluarnya belakangan di situ. Dan itu sudah menjadi psikotratila. Makanya kalau sekarang di media sosial ada demo ini itu dan sebagainya, ya kita sikapi sambil nonton TV, sambil ngopi, sambil apa, udah biarin aja. Toh mereka yang milih presidennya juga. Cuman karena kebutuhan mereka akhirnya kejalan di situ, ya kan? Biarin aja. Karena pemikirannya orang zaman jahiliyah dia. Sekalipun ibu kotanya dipindah, tetap pemimpinnya orang Jawa. Iya. Ya kan? Di situ. Nah kalau di sana benar-benar pemerintah adil, ya kan, demo pun nggak berani. Kalau demo di sana adanya panah yang itu, ya kan? Benar-benar kayak di Arab Saudi akhirnya, ya kan? Iya. Kalau Arab Saudi ada demo kan pulang tinggal KTP. Di Indonesia belum. Nanti kalau di sana, karena dia sudah memprediksi bahwa andai kata ibu kotanya pindah, susah untuk demo masalahnya. Karena di sana itu budaya atau adatnya masih kental. Barang siapa yang menginjak-injak budaya di sana, habis di situ, ya kan? Mahasiswa datang ke sana nginjak-injak, tempo-tempo dia menginjak budayanya dia, adatnya dia, habis. Tuh, yang menghabisi bukan pemerintah, tapi masyarakat sana. Penghuni asli sih. Penghuni sana di situ. Karena orang sana itu benar-benar patuh dengan budaya karena yang diajarkan Gajah Mada di situ. Harus menaati sejarah, harus tahu sejarah. Karena di sana adalah pasukan khusus berdiri di sana. Iya, ya kan. Itu Gajah Mada itu Dayak itu adalah pasukan khusus Majapahit, ya kan, yang diadakan oleh Gajah Mada. Coba kalau demo di sana seperti kemarin, habis langsung itu, ya kan. Makanya kenapa Jokowi suruh turun, ingin menggagalkan supaya ibu kotanya tidak dilanjut, ya kan, di situ. Banyak hal, karena kalau dilanjut, mereka itu dirugikan. Untuk menyampaikan aspirasi juga susah, ya kan. Habis kalau dia mau demo, baru masuk terus lewat di kampung yang punya adat itu habis. Karena adat di sana itu sopan santun juga digunakan di pekerjaan. Repot.